Horas Indonesia, kami ingin mengomentari satu hal. Sambutan dari Eporus yang baru HKBP. Setelah Sinode Godang ke-67 telah terpilih pimpinan atau pucuk pimpinan 5 pimpinan tertinggi HKBP di Via Raja Tarutung dan beserta 32 pareses. Eporus yang baru adalah Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Dulu beliau adalah Sekjen HKBP, sekarang menjadi Eporus di periode 4 tahun ke depan, periode 2024 sampai 2028. Lalu ada Sekjen Pendeta Hutahayan yang awalnya juga Kepala Biro Personalia, lalu Kepala Departemen Kononia tetap dijabat oleh Dr. Lionel Sinaga. Kemudian jabatan Kepala Departemen Marturia dijabat oleh mantan Pareses HKBP DKI Jakarta, Bernard Manik. Kemudian Kepala Departemen Diakonia dijabat oleh Pendeta Simbolon. Beliau awalnya Pendeta Resort di HKBP Resort Jatiasi, Bekasi. Itu sekilas pimpinan yang 5 terpilih HKBP. Kita menyambut baik, selamat untuk mereka, dan terpilih juga 32 pareses yang memimpin HKBP di seluruh penjuru. Kemudian yang menarik, kami mengikuti pelantikan itu. Pelantikan itu ketika Eporus sebelum berkhotbah, Eporus yang baru tepatnya, Pendeta Dr. Victor Tinambunan memberi sambutan sebagai Eporus yang baru. Ada 2 hal yang menarik dan harus saya tanggapi. Tentu banyak hal yang juga harus direspon positif karena beliau meminta para warga atau anggota jemaat HKBP yang berprofesi pengacara, berprofesi pengusaha, berprofesi guru, berprofesi medis atau dokter, mereka berkumpul atau membuat satu pertemuan perhelatan untuk membicarakan satu tema profesi mereka, apa yang bisa disumbangkan untuk HKBP. Saya kira sah-sah saja pikiran dan gagasan dari Eporus baik. Dan menurut saya kalau itu kerinduan dari Eporus sendiri, harusnya dijembatani, diberi ruang, kesempatan untuk para pengacara hebat Batak itu bisa berkumpul. Karena bagi saya, tanpa dijembatani oleh pimpinan HKBP barangkali akan sulit berkumpul karena mereka tidak mudah. Tentu karena profesi masing-masing profesional harus ada satu pembicaraan awal, harus juga ada bagian dari Via Raja atau pimpinan HKBP untuk bisa menjadi jembatan kalau itu dimintakan pikiran-pikiran mereka atau bentuknya nanti organisasi, misalnya organisasi pengacara atau ahli hukum warga jemaat HKBP. Kenapa tidak? Karena itu bagus. Kalau kita belajar dari 2 ormas agama NU dan Muhammadiyah, bukankah mereka juga sejak awal kenapa lembaga ini kuat dan kokoh? Karena semua warga dari NU misalnya, orang-orang yang berprofesi di seni, berprofesi di sastra, berprofesi di budaya, mereka berkumpul satu lembaga. Misalnya Les Bumi misalnya, itu organisasi para sastrawan dan para budayawan NU. Lalu nanti guru-guru juga ada organisasi yang menaungi mereka yang terkoneksi dengan PBNU pusat. Saya kira gagasan itu menurut saya bagus. Tapi satu hal yang harus saya kritisi sambutan dari Eporus itu ketika beliau menyampaikan satu pikiran bahwa HKBP berharap para eksekutif atau legislatif yang ada warga HKBP bisa menjembatani untuk meminta
pada pemerintah agar diberi kesempatan dapat dana. Ini membuat saya agak tertawa dan miris. Bukankah di periode yang lalu, ya kita tahu pimpinan yang lalu itu Eporus Dr. Robinson Butar-Butar bagus mengarahkan HKBP, membawa HKBP, bahkan tawaran pemerintah waktu itu agar semua lembaga-lembaga terkhusus ormas agama yang besar diberi ruang untuk mengelola energi atau tambang. Tetapi bukankah PGI, HKBP sendiri diapresiasi walaupun banyak yang juga mengusulkan kenapa ditolak HKBP. Tapi jelas penolakan itu bagian dari sikap dan karakter bahwa kita tidak boleh terlalu dinamobokan. Kalau cara demikian, misalnya harus ditolong pemerintah karena kita punya lembaga pendidikan, punya lembaga sosial, kita minta-minta pada pemerintah, menurut saya ini jadi jauh dari sempurna. Bukankah HKBP bisa menghidupi diri sendiri? Kalau misalnya cara-cara Eporus Robinson Butar-Butar memberdayakan seluruh warga jemaat HKBP yang ada itu. Jadi menurut saya tidak tepat Eporus meminta-minta jatah atau kuota untuk bantuan dari pemerintah agar HKBP bisa bergerak melakukan sesuatu dan merasa itu wajar. Saya kira itu yang kami komentari sebagai warga jemaat HKBP. Kami berkontribusi, kami bukan ujuk-ujuk ingin mengkritik, tapi memberi masukan bahwa kami puluhan tahun menjadi jurnalis, tidak ujuk-ujuk hanya ingin ini viral, tetapi bagaimana gagasan-gagasan yang disampaikan pimpinan itu harus hati-hati disampaikan agar tidak ini menjadi kontroversi. Saya kira itu komentar dari Suara Tapian TV. Demikian, Horas Indonesia.